Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Nadia Fairuz dengan NPM 45232101128. Saya akan mempresentasikan hasil tugas besar praktikum algoritma dan struktur data kelas B. Dengan judul SI penjualan tiket kereta api luar kota menggunakan inputan dengan materi struktur atau class, pointer, SDL, stack menggunakan array, heap sort descending, bit research, grep, BFS, dan DFS. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi di atas. Yang pertama ada struktur atau class. Struktur data adalah bagian dari ilmu pemrograman dasar yang bertujuan membuat sebuah struktur penyimpanan data terkait dengan alokasinya di memori yang digunakan pada saat program dijalankan. Class merupakan struktur data dari objek yang mempunyai akses specifier, penentu akses, yaitu public dan private. Class juga digunakan untuk mendefinisikan suatu objek. Yang kedua ada pointer. Pointer adalah variabel yang menyimpan alamat memori suatu objek. Pointer digunakan untuk mengakses dan memanipulasi data yang disimpan dalam memori. Dengan menggunakan pointer, kita dapat mengakses dan mengubah nilai variabel yang terletak di alamat memori tertentu. Pointer berfungsi sebagai indikator atau petunjuk ke lokasi memori suatu objek. 3. SDL stack menggunakan array. Stack adalah konsep struktur data yang memiliki sistem kerja di mana data yang masuk paling akhir adalah data yang keluar paling awal. Artinya, data yang terakhir kali dimasukkan ke dalam stack akan menjadi data pertama kali dapat diambil dari stack. Sedangkan, data yang pertama kali dimasukkan ke dalam stack akan menjadi data yang terakhir kali bisa diambil dari stack. Yang keempat, heap sort descending. Heap adalah tree yang mempunyai persamaan RI kurang dari R2I dan RI kurang dari R2I plus 1. Heap tree disebut juga complete binary tree. Jika suatu node mempunyai child, maka jumlah childnya harus selalu 2. Heap sort adalah algoritma pengurutan berbasis struktur data heap, yang sering digunakan untuk mengurutkan elemen dalam array. Kalau descending itu berarti dari yang terbesar ke terkecil. Yang kelima ada bit research. Bit tree atau balance tree adalah struktur data tree yang menyeimbangkan. Bit tree merupakan pohon multi-way seimbang yang biasa digunakan dalam database dan sistem file. Bit tree sebuah M-array balance search, dan bit tree memiliki node yang lebih besar dari 2. Bit research adalah proses pencarian dalam struktur data bit tree, di mana setiap node memiliki paling tidak 2 anak. Yang keenam ada grep, BFS, dan DFS. Grep adalah suatu struktur data yang berbentuk network atau jaringan, yaitu hubungan atau relasi antar elemennya adalah many-to-many, terdiri dari node atau simpul dan arch atau garis. BFS adalah algoritma penelusuran grep yang mengunjungi semua tetangga dari suatu node terlebih dahulu sebelum berpindah ke node berikutnya. BFS menggunakan struktur data queue untuk melacak node yang akan dikunjungi berikutnya. DFS adalah algoritma penelusuran grep yang mengunjungi satu cabang grep sepenuhnya sebelum kembali dan mengunjungi cabang lainnya. DFS menggunakan struktur data stack. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program SI penjualan tiket kereta api luar kota. Di sini yang pertama ada nama saya, Hani Nadia Fairuz, dengan NPM 45232101128, praktikum algoritma dan struktur data B. Materinya itu SI penjualan tiket kereta api luar kota menggunakan input dengan materi struktur atau class, pointer, SDL stack menggunakan array, heap sort descending, bit research, grep BFS, dan DFS. Dengan tanggal 9 Juli 2024. Sebelumnya saya akan membuat header terlebih dahulu, yaitu include iostream, include string, using namespace std. Selanjutnya di sini saya akan membuat struktur untuk data penumpang. Pertama di sini ada struk penumpang dengan mendeklarasikan string nama, string KTP, integer kode kereta, string rute, string jam keberangkatan, integer ID, integer harga. Lalu di sini saya akan membuat objek penumpang dengan string underscore nama, string underscore KTP, integer underscore kode kereta, string underscore rute, string underscore jam keberangkatan, integer underscore ID, dan integer underscore harga. Yang pertama di sini ada nama dengan objek underscore nama, KTP dengan objek underscore KTP, kode kereta dengan objek underscore kode kereta, rute dengan objek underscore rute, jam keberangkatan dengan objek underscore jam keberangkatan, ID dengan objek underscore ID, harga dengan objek underscore harga.
Selanjutnya di sini saya akan membuat SDL stack array untuk menyimpan data penumpang. Pertama di sini ada struktur penumpang, yaitu static const int integer max size sama dengan 100, yaitu pointer penumpang data max size dengan integer top. Sini ada penumpang stack top sama dengan -1. Maka akan membuat fungsi push pointer penumpang P jika top lebih dari sama dengan max size -1, maka akan mencetak stack penuh. Tidak bisa menambah penumpang baru. Lalu dikembalikan dengan data top bertambah sama dengan P. Lalu di sini ada pointer penumpang pop. Jika top lebih besar dari 0, maka akan mencetak stack kosong atau tidak bisa mengambil penumpang. Lalu di sini print null, print data top berkurang. Di sini ada boolean is empty, lalu print top sama dengan -1. Selanjutnya di sini ada fungsi data penumpang. Jadi pertama itu mencetak data penumpang, lalu integer selama integer i sama dengan top, i kurang lebih dari sama dengan 0, maka akan mencetak i berkurang. Di sini ada pointer penumpang P sama dengan data I. Lalu di sini mencetak nama dengan pointer nama, mencetak ID dengan pointer ID, mencetak KTP dengan pointer KTP, mencetak kode kereta dengan pointer kode kereta, mencetak rute dengan pointer rute, mencetak jam keberangkatan dengan pointer jam keberangkatan, mencetak harga tiket dengan pointer harga. Lalu di sini ada fungsi heap untuk mengatur penumpang secara descending. Pertama sih ada fungsi heap penumpang r, integer n, integer i. Di sini ada integer kecil sama dengan i, integer l sama dengan 2 dikali i plus 1, integer r sama dengan 2 dikali i plus 2. Lalu di sini jika i kurang dari n, r harga kurang dari R kecil harga, maka akan mencetak kecil sama dengan L. Jika R kurang dari N, R harga, R kecil harga, maka akan mencetak kecil sama dengan R. Jika kecil sama dengan I, maka penumpang tem sama dengan RI, RI sama dengan R kecil sama dengan tem. Sini ada fungsi heap R, N kecil. Selanjutnya di sini ada fungsi heap sort untuk mengurutkan penumpang berdasarkan harga tiket secara descending. Jadi di sini ada fungsi heap sort penumpang r integer n. Lalu selama integer i sama dengan n per 2 min 1, i lebih besar sama dengan 0, maka akan mencetak i berkurang. Di sini ada fungsi heap r n i. Di sini selama integer i sama dengan n min 1, i lebih besar dari 0, maka akan mencetak i berkurang. Sini ada penumpang tem sama dengan R0, R0 sama dengan RI, RI sama dengan tem. Sini ada fungsi heap RI0. Lalu, di sini ada fungsi bit research untuk mencari penumpang berdasarkan nama. Ini pertama ada struktur bit node, ada pointer penumpang data, pointer bit node left, pointer bit node right. Pointer between node create between node penumpang P. Pointer between node new node sama dengan new between node. Pointer new node data sama dengan P. Pointer new node left sama dengan pointer new node right sama dengan null. Print new node. Pointer B3 node insert B3. B3 node root penumpang P. Jika root sama dengan 0, maka akan mencetak create between node. Jika pointer nama lebih kecil dari pointer root data nama, maka akan mencetak pointer root left sama dengan insert b3 pointer root left. Kalau tidak, maka pointer root right sama dengan insert b3 root right. Mencetak root. Lalu pointer b3 node b3 search b3 node root string nama. Jika root sama dengan 0,
Maka pointer root data nama sama dengan nama. Maka akan mencetak root. Jika pointer root data nama kurang dari nama, maka akan mencetak bit_research pointer root right nama. Mencetak bit_research pointer root left nama. Selanjutnya di sini ada grab BFS dan DFS untuk menjelajahi koneksi antar penumpang. Pertama di sini ada cons integer max size sama dengan 100, ada boolean visit max size. Di sini ada fungsi BFS, penumpang, penumpang list, integer n, integer awal. Visit awal sama dengan true, pointer penumpang P sama dengan penumpang list awal. Lalu mencetak nama dengan pointer nama, mencetak ID dengan pointer ID. Lalu di sini selama integer i sama dengan 0, i kurang dari n, maka akan mencetak i bertambah. Jika visit i, maka akan mencetak terhubung dengan penumpang list nama. Lalu di sini ada BFS penumpang list n i. Selanjutnya di sini ada fungsi DFS, penumpang, penumpang list, integer n, integer awal. Di sini ada visit awal sama dengan true, pointer penumpang P sama dengan penumpang list awal. Dengan mencetak nama pointer nama, mencetak ID dengan pointer ID. Selama integer i sama dengan 0, i kurang dari n, maka akan mencetak i bertambah. Jika visit i, maka akan mencetak terhubung dengan penumpang list nama. Sini ada fungsi DFS penumpang list NI. Selanjutnya di sini ada menu utama, yaitu penumpang stack, pointer penumpang, penumpang list, max size, integer penumpang count sama dengan 0, string nama kereta, seperti Argo Semeru, Bima Express, Parayangan. Lalu mencetak selamat datang di PT Kereta Api Hani, lalu mencetak nama kereta dan harga tiket. Lalu di sini ada while, true, lalu string nama, KTP, rute, jam keberangkatan, integer ID, kode kereta, harga. Lalu mencetak pembelian tiket atas nama dengan menginput nama, lalu mencetak nomor identitas atau KTP dengan menginput KTP, lalu mencetak kode kereta dengan menginput kode kereta, mencetak rute tujuan dengan menginput rute, mencetak ID penumpang dengan menginput ID, mencetak jam keberangkatan dengan menginput jam keberangkatan. Lalu di sini ada set harga berdasarkan kode kereta. Switch kode kereta, case 1 harga sama dengan 300.000 break, case 2 harga sama dengan 250.000 break, case 3 harga sama dengan 350.000 break. Default mencetak kode kereta tidak valid, harga tidak dapat ditentukan. Continue. Selanjutnya di sini membuat data penumpang baru, yaitu pointer penumpang, new penumpang sama dengan new penumpang, nama KTP, kode kereta, rute, jam keberangkatan, ID, harga. Lalu di sini ada stack push, new penumpang, penumpang list, penumpang count bertambah sama dengan new penumpang. Lalu di sini mencetak nota pembayaran tiket kereta api, mencetak nama dengan nama, mencetak nomor identitas KTP dengan KTP, mencetak nama kereta dengan nama kereta, kode kereta -1, dengan mencetak rute tujuan dengan rute, mencetak ID penumpang dengan ID, mencetak jam keberangkatan dengan jam keberangkatan, mencetak total pembayaran dengan harga, lalu mencetak apakah ada penumpang lain yang akan membeli tiket, char pilih, menginput pilih, jika pilih ya besar atau pilih ya kecil, break. Selanjutnya di sini ada fungsi heap sort untuk mengurutkan penumpang berdasarkan harga tiket secara descending. Jadi di sini ada heap sort penumpang list, penumpang count, lalu mencetak data penumpang setelah diurutkan berdasarkan harga tiket descending. Di sini selama integer i sama dengan 0, i kurang dari penumpang count, berarti i bertambah. Terus di sini ada pointer penumpang P sama dengan penumpang list I. Lalu mencetak nama dengan pointer nama, mencetak ID dengan pointer ID, mencetak KTP dengan pointer KTP, mencetak kode kereta dengan pointer kode kereta, mencetak rute tujuan dengan pointer rute tujuan, mencetak jam keberangkatan dengan pointer jam keberangkatan, mencetak harga tiket dengan pointer harga. Lalu
Di sini ada fungsi bit research untuk mencari penumpang berdasarkan nama. Di sini ada string search nama, mencetak masukkan nama penumpang yang ingin dicari, lalu menginput search nama. Di sini ada pointer between node root sama dengan 0, lalu selama integer i sama dengan 0, i kurang dari penumpang count, maka akan i bertambah. Lalu di sini ada root sama dengan insert bit3, root penumpang list i. Lalu di sini ada pointer bit3 node, font penumpang sama dengan bit3 search, root search nama. Jika font penumpang sama dengan 0, maka akan mencetak penumpang ditemukan. Mencetak nama dengan pointer font penumpang data nama, mencetak ID dengan pointer font penumpang data ID, mencetak KTP dengan pointer font penumpang data KTP, mencetak kode kereta dengan pointer font penumpang data kode kereta, mencetak rute tujuan dengan pointer font penumpang data rute, mencetak jam keberangkatan dengan pointer font penumpang data jam keberangkatan, mencetak harga tiket dengan pointer font penumpang data harga. Kalau tidak, mencetak penumpang dengan nama, menginput search nama, tidak ditemukan. Lalu di sini ada grep, BFS, dan DFS untuk menjelaskan koneksi antar penumpang. Mencetak DFS. Selama integer i sama dengan 0, i kurang dari max size, berarti i-nya bertambah. Visit i sama dengan false, lalu memanggil lagi DFS, penumpang list, penumpang count 0. Lalu di sini ada mencetak DFS. Selama integer i sama dengan 0, i kurang dari max size, berarti akan mencetak i bertambah. Visit i sama dengan false, memanggil lagi BFS, penumpang list, penumpang count 0. Lalu print 0. Selanjutnya saya akan mencoba merunning-nya di CMD. Kita menuju file honey c++ g++ tubes.cpp minfo tubes. Lalu di sini kita menuju tubes. Ini bakal keluar selamat datang di PT Kereta Api Hani dengan nama kereta dan harga tiket. Lalu di sini ada pembelian tiket atas nama Hani, nomor identitas atau KTP, kode keretanya 2, rute tujuannya Jogja, Solo, ID penumpang 12, jam keberangkatan 10, lalu akan mencetak nota pembayaran tiket kereta api sesuai yang sudah kita input sebelumnya. Tapi di sini, tadi kan kita input kode keretanya 2. 2 di sini, nama keretanya itu Bima Express, harganya 250.000. Maka di sini akan keluar Bima Express dan harganya sudah tertera 250.000 seperti yang ada di atas. Selanjutnya, apakah ada penumpang lain yang akan membeli tiket? Yes. Misalnya namanya Rara, dengan nomor identitas atau KTP, kode keretanya 1, rute tujuannya Solo, Bandung, ID penumpang 13, jam keberangkatan jam 9. Lalu akan keluar juga nota pembayaran tiket kereta api seperti yang sebelumnya. Lalu jika sudah cukup penumpangnya, maka kita bakal nulis no apa N. Nah, di sini ada data penumpang setelah diurutkan berdasarkan harga tiket descending. Jadi berarti kalau descending itu berarti dari paling besar kan. Nah, di sini yang paling besar itu 300.000. Nah, ini kan 250.000. Jadi dia 300.000, baru 250.000. Oh. Selanjutnya, masukkan nama penumpang yang ingin dicari. Misalnya Rara. Di sini akan muncul penumpang ditemukan dengan nama Rara, sesuai yang kita input, dengan ID, KTP, kode, rute, jam, harga, sesuai. Lanjutnya di sini ada DFS. DFS bakal mencetak Rara dengan ID 13 terhubung dengan Hani dengan ID 12. BFS-nya juga sama, Rara dengan ID 13 akan terhubung dengan Hani dengan ID 12. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pseudocode dan algoritma.
Di sini ada kamus atau deklarasi variabel function push dengan top sama dengan integer, deskripsi variabel function push dengan if top sama dengan max size min 1, print stack penuh, print data top plus plus sama dengan p, penumpang pop, if top lebih kecil dari 0, print stack kosong, print null, print data top min min, boolean is empty, print top sama dengan min 1, and if, and function. Lalu di sini ada kamus atau deklarasi variabel function data penumpang dengan integer i, deskripsi variabel function data penumpang for int i sama dengan top, i lebih besar sama dengan 0, i min min. Penumpang p sama dengan data i. Sini ada pointer nama, pointer ID, pointer KTP, pointer kode kereta, pointer rute, pointer jam keberangkatan, pointer harga, and for and function. Selanjutnya, ada kamus atau deklarasi variabel function heap dengan di sini ada integer kecil i, n, sama r. Deskripsi variabel function heap yaitu kecil sama dengan i sama dengan 2 dikali i plus 1, i sama dengan 2 dikali i plus 2, if i kurang dari n, dan r, i lebih besar, lebih kecil dari r kecil, bakal mencetak kecil sama dengan L. Lalu di sini if i kurang dari n, dan r harga kurang dari R kecil harga bakal mencetak kecil sama dengan R. Di sini jika kecil sama dengan I, maka penumpang tem sama dengan RI sama dengan R kecil sama dengan tem. Di sini ada function heap lagi, lalu and if, and function. Selanjutnya, ada kamus atau deklarasi variabel function heap sort. Jadi integernya itu i sama n. Deskripsi variabel function heap sortnya itu for i sama dengan n per 2 min 1, i lebih besar sama dengan 0, i min min. Memanggil fungsi heap, lalu for i sama dengan n min 1, i lebih besar dari 0, i min min. Lalu penumpang tem sama dengan r 0, R0 sama dengan RI sama dengan temp, heap, and function. Lalu, kamus atau deklarasi variabel B3 node, create B3 node. Deskripsi variabel B3 node, create B3 node. B3 node, new node sama dengan new B3 node. Pointer new node data sama dengan P. Pointer new node left sama dengan pointer new node right sama dengan 0. Print new node. Lalu sini ada kamus atau deklarasi variabel B3 node insert B3, deskripsi variabel B3 node insert B3, yaitu sini ada if root sama dengan 0, print create B3 node if p if pointer nama kurang dari pointer root data nama, bakal mencetak pointer root left sama dengan insert B3 pointer root left. Jika tidak, pointer root right sama dengan insert B3 pointer root right. Print root and if. Kamus atau deklarasi variabel B3 node B3 search. Deskripsi variabel B3 node B3 search yaitu di sini ada if root sama dengan null, pointer root data nama sama dengan nama, print root, if root data nama kurang dari nama, print B3 search. Lalu di sini print B3 search and if. Kamus atau deklarasi variabel function BFS integer i n awal, deskripsi variabel function BFS itu ada visit awal sama dengan true, penumpang p sama dengan penumpang list awal, pointer
print pointer nama, print pointer ID, for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, if visit i, print penumpang, penumpang list, nama, lalu memanggil lagi fungsi BFS. Lalu and if, and for, and function. Di sini ada kamus atau deklarasi variabel function DFS dengan integer i, n awal. Deskripsi variabel function DFS-nya itu visit awal sama dengan true, penumpang sama dengan penumpang list, print nama, print pointer ID, for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, if visit, print penumpang list, i nama, memanggil lagi fungsi DFS, and if, and for. Lanjut di sini ada kamus atau deklarasi variabel. Pertama ada struk penumpang, jadi ada nama, KTP, rute, jam keberangkatan, string, kode kereta, ID, harga, INT. Penumpang di sini diobjekin penumpang jadi objek penumpangnya. Jadi di sini ada underscore nama, underscore KTP, underscore rute, underscore jam keberangkatan. Kalau stringnya itu ada underscore, kalau integernya itu ada underscore kode kereta, underscore ID, underscore harga. Lalu di sini ada penumpang count sama dengan integer, nama kereta sama dengan string. Lalu di sini ada deskripsi variabelnya, itu sama struk penumpangnya lagi, objek penumpang. Lalu di sini ada nama kereta, print, di situ while true, input nama, input KTP, input kode kereta, input rute, input ID, input jam keberangkatan, lalu switch kode kereta. Ada case 1, case 2, case 3, default, print, lalu ada buat penumpang baru, lalu print, input pilih, pilih ya besar atau ya kecil, break, and if, and switch, and while. Selanjutnya, sini ada kamus atau deklarasi variabel heap sort, integer i, deskripsi variabel heap sort, sama ini for i sama dengan 0, i kurang dari penumpang count, i plus plus, penumpang p sama dengan penumpang list. Jadi print pointer nama, print pointer ID, print pointer KTP, print pointer kode kereta, print pointer rute, print pointer jam keberangkatan, print pointer harga, lalu N4. Lalu selanjutnya di sini ada kamus atau deklarasi variabel bit research dengan string search nama integer i. Deskripsi variabel bit research. Di sini ada bit node root sama dengan 0 for int, i sama dengan 0, i kurang dari penumpang count, i plus plus. Lalu di sini ada root sama dengan insert between root penumpang list i. Lalu di sini ada between node phone penumpang sama dengan bit research root. Lalu di sini ada if phone penumpang sama dengan 0, lalu akan mencetak the print font penumpang data nama, print pointer font penumpang data ID, print font penumpang data KTP, print font penumpang data kode kereta, print font penumpang data rute, print font penumpang data jam keberangkatan, print font penumpang data harga. Jika tidak, maka print penumpang tidak ditemukan. And if and for. Selanjutnya di sini ada kamus atau deklarasi variabel DFS dengan deskripsi variabel DFS yaitu for i sama dengan 0, i kurang dari max size, i plus plus, lalu visit i sama dengan false, lalu memanggil lagi fungsi DFS, lalu and for. Selanjutnya di sini ada kamus atau deklarasi variabel BFS dengan integer i, deskripsi variabel BFS, for i sama dengan 0, i kurang dari max size, i plus plus, visit i sama dengan false, lalu memanggil lagi fungsi BFS, lalu sangat and for. Selanjutnya di sini ada algoritma atau bahasa alaminya. Pertama ada membuat fungsi push. Lalu jika top lebih besar sama dengan max size, maka kerjakan baris 15 sampai dengan 16. Lalu mencetak stack penuh. Data top sama dengan P.
Penumpang top, jika top kurang dari 0, maka kerjakan baris 19 sampai dengan 22, kalau tidak baris 23. Lalu mencetak stek kosong, mencetak 0, mencetak data top min-min, terus boolean is empty, mencetak top sama dengan -1, membuat fungsi data penumpang, mencetak data penumpang, lalu di sini i sama dengan top, lalu selama I lebih besar daripada 0, maka kerjakan baris 28 sama dengan 35, kalau tidak baris 36. Penumpang P sama dengan data I. Mencetak nama, mencetak ID, mencetak KTP, mencetak kode kereta, mencetak rute, mencetak jam keberangkatan, mencetak harga I min-min. Lalu membuat fungsi HIP penumpang. Lalu di sini ada membuat fungsi HIP sort. Lalu di sini selama I lebih besar dari 0, maka kerjakan baris 57 sampai dengan 61. Selanjutnya di sini ada mendeklarasikan struktur, membuat B3 node, mencetak new node, membuat B3 node insert, mencetak create B3 node. Lalu di sini ada jika pointer nama kurang dari pointer root data nama, maka kerjakan baris 72, kalau tidak baris 73. Selanjutnya di sini ada mencetak root, membuat B3 node, B3 search. Jika root sama dengan 0, root data nama sama dengan nama, maka kerjakan baris 77. Jika root data nama kurang dari nama, maka kerjakan baris 79 sampai 80. Lalu mencetak bit research, lalu membuat fungsi BFS. Setelah itu membuat fungsi DFS, lalu mencetak nama, mencetak ID. Selama I kurang dari N, maka kerjakan baris 19 sampai 99 sampai dengan 102. Jika visit I, maka kerjakan baris 100 sampai dengan 101. Lalu di sini ada mendeklarasikan struktur, mendeklarasikan objek struktur, data penumpang, menginput nama, KTP, kode kereta, route, ID, lalu membuat bit research, membuat heap sort, dan membuat fungsi grep DFS dalam menu, membuat fungsi grep BFS dalam menu, mencetak 0, selesai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.